warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Anak-anak Bapak sekalian, yang moga-moga Allah berkahi semua di rumah sana. Sebelum kita memulai pelajaran yang ketiga ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah selalu memberikan keberkahan dan selalu memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya nama-nama Allah. Di pelajaran ketiga ini kita membahas lagi tentang Asmaul Husna, indahnya nama-nama Allah. Di seluruhan Asmaul Husna ini ada 99 nama, akan tetapi di materi ketiga ini kita mengambil pelajaran yang dimana hanya mengambil 4 poin saja di antara 99 nama, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Perhatikan semuanya. As-Samad, maha dibutuhkan. Anak-anak Bapak, tempat meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha dibutuhkan. Kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita selalu bersandar kepada yang tidak kekal. Karena yang maha kekal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu akan dibahas yang terakhir, maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang selalu meminta kepadanya. Karena Allah itu mempunyai sifat yang dibutuhkan. Jadi kita jangan pernah kita membutuhkan kepada segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh, kita berdoa kepada Allah. Kita butuh, kita minta kepada Allah. Kita punya masalah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, ngadu sama Allah, curhat sama Allah. Ini mah jangan curhatnya sama temen mulu, sama orang terdekat. Itu sama-sama makhluk dan mereka mempunyai banyak kekurangan, tapi Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu layaklah bagi Allah untuk diminta, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha dibutuhkan. Kita harus selalu butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Muqtadir, maha menentukan. Allah maha menentukan, maha kuasa atas segala-galanya. Allah berkuasa baik di langit maupun bumi. Allah menentukan segala-galanya. Menentukan itu arti kata berkuasa. Semua baik di langit maupun di bumi. Karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi Allah selalu menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Boleh jadi Allah juga yang menentukan mati dan hidup makhluknya. Karena kenapa? Allah lah yang menciptakan segalanya. Maha menentukan, maha kuasa. Semua gunung-gunung berdiri, sungai yang berliku-liku
hamparan semuanya yang ada di muka bumi ini, Allah Maha berkuasa atas segalanya. Allah yang menciptakan. Bahkan ini hanya di lingkaran bumi saja. Di luar bumi pun Allah Maha berkuasa. Karena segala semua yang ada di alam semesta ini itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menciptakan segalanya. Yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ini adalah Maha mendahulukan. Allah Maha mendahulukan. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah ada. Contoh, misalkan ada tukang kayu yang membuat kursi dan meja. Kira-kira menurut kalian semua, duluan tukang kayu atau kursi dan meja? Pasti duluan tukang kayu. Dan juga begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, makhluknya, segala makhluknya seluruh yang ada di dunia ini, Allah sudah ada terlebih dahulu. Makanya Allah Maha mendahulukan. Tidak ada yang bisa mendahulukan Allah kecuali Allah lah yang terdahulu. Karena kenapa? Semua itu yang ada di alam semesta ini Allah lah yang menciptakan. Jadi Allah Maha mendahulukan. Yang terakhir ialah Al-Baqi. Pasti Allah Maha kekal. Banyak terjadinya gunung meletus, gempa bumi, banjir di mana-mana, banyak musibah di mana-mana. Itu menandakan bahwasanya alam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ada yang namanya habis, mati, ataupun tidak ada yang namanya punah. Allah Maha kekal. Semua alam semesta ini tidak ada pun Allah ada. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Bersyukurlah kita terhadap semua yang Allah berikan. Bersyukurlah kita terhadap semua kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan, kenikmatan, semua itu kita harus mensyukurinya. Menerima apa adanya yang Allah berikan. Kita bisa menerima yang Allah berikan, baik maupun tidak baiknya, kita terima yang Allah berikan. Sudah barang tentu segala suatu kebaikan dan keburukan itu adalah semua dari tingkah laku kita. Semua dari apapun itu, dari keluarnya dari diri kita sendiri, dari manusia itu sendiri. Allah sudah menciptakan mana yang baik dan mana yang buruk, kita tinggal memilihnya. Ya. Jadi di situ adalah letak keadilannya Allah, Al-Adlu. Di situ ada sifat al-adlunya Allah, maha adilnya Allah. As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Di sini kita harus bisa mempelajarinya, bahan pelajaran kita. Bagaimana kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya kita sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga kita jangan pernah sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang maha sombong itulah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh sombong, ya karena Allah yang menciptakan, yang mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah yang mengadakan. Makanya dibilang Allah maha terdahulu, maha mendahulukan. Jadi kita jangan pernah mendahulukan Allah, karena kita adalah makhluk yang lemah.
Kita ini harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak Bapak. Anak-anak Bapak yang sekalian, yang Bapak cintai, mudah-mudahan dari keempat kriteria ini kalian bisa benar-benar mempelajarinya. Kalian benar-benar bisa meresapi bagaimana Allah mengajarkan dari nama-namanya yang indah ini, dari segi penciptaannya, dari segi kekuasaannya, dari segi maha dibutuhkannya, dari segi maha kekalnya, dari segi maha mendahulukannya. Itu akan menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita semua menjadi makhluk-makhluk yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua itu menjadi makhluk yang benar-benar Allah pilih menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia-manusia yang selalu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran ini, pelajaran materi ketiga, kalian bisa lihat di materinya, nanti Bapak berikan. Kalian lihat di halaman 31, kalian bisa mengerjakan tugas di halaman 31 itu. Cukup sekian dari Bapak penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.